dihasilkan, ini penelitian ini di Zhang 2020 untuk vaksin Sinovac yang muncul. Jadi hari ke-0 dari vaksin pertama ini bisa dilihat ini adalah antibody titer yang dihasilkan ya. Jadi hari ke-7 mulai terbentuk imunitas. Jadi vaksin itu tuh tidak seperti misalnya hari ini divaksin tiba-tiba kebal misalnya 7 hari bisa pergi kemana-mana tanpa protokol kesehatan. Itu tidak tidak disarankan ya, kayak semacam dapat ilmu gitu, langsung bisa diterima ilmunya. Nah, bukan seperti itu. Jadi itu proses, pembentukan antibodi itu proses. Jadi ada 28 hari dibagi dengan minggu pertama, hari ke-7 imunitasnya mulai nih terbentuk. Nah, hari ke-14, nah ini yang untuk umum ya, dosis kedua diberikan, hari ke-28 imunitas penuh tercapai. Nah, ini yang untuk pasien umum ya, bukan lansia. Nah, tapi dari sini kita ketahui bahwa antibodi itu terbentuk tidak pada saat hari pertama divaksin ya, ini yang perlu diingat. Keamanan vaksin tentu saja sudah melewati uji klinis ya, bukan berarti mungkin ada isu atau apa, oh itu masih percobaan, itu masih belum pasti untuk keamanannya. Jadi pemerintah sendiri sudah mempertimbangkan dan udah pasti lewat ini ya, BPOM sudah pasti melewati hal-hal yang sifatnya uji klinis ya, sehingga vaksin itu aman untuk diberikan. Nah, apa sih yang reaksi yang terjadi gitu. Nah, ini tuh nggak semua individu eh, dapat ini, maksudnya reaksi ini tuh berbeda-beda setiap individunya. Nah, ada yang lokal tuh artinya sekitar suntikan, ada juga yang sistemik itu keseluruhan artinya. Nah, kalau yang lokal tuh seperti yang sudah diteliti gitu ya, beberapa sebelum kita mengeluncurkan vaksin kan ada kemarin itu ada relawan-relawan ya yang di Bandung, berapa relawannya. Nah, itu dikumpulkan seperti itu. Nah, reaksi lokalnya yang terjadi itu tapi tidak semuanya ya, jangan jangan jadi nanti pikirnya, "Aduh pasti nih saya bengkak nih, saya pasti nanti gatal." Enggak semuanya seperti itu dan kecil sekali kemungkinannya ya. Nah misalnya ada pembengkakan, nah itu reaksi lokal, eritem, gatal ya, ada bengkak, indurasi, ada kemerahan. Nah itu juga sifatnya sangat ringan ya, bukan hanya di vaksin COVID saja, vaksin yang lain pun kadang terjadi hal yang seperti ini ya reaksi lokal ini. Nah, yang sistemik itu yang lebih umum. Nah, biasanya ada nyeri ototnya, pegal-pegal gitu, bahkan ditemukan demam, tapi demamnya demam ringan. Itu pun tidak semuanya mengalami, ada seperti rasa lelah, mual, muntah, ngantuk, dan sakit kepala. Tapi jangan jangan berpikir, aduh nanti saya dapat semuanya, jangan jangan ya. Tapi di sini saya mau membagikan bahwa kalau misalnya terjadi hal ini memang reaksi pada vaksin, jangan khawatir, yang penting, kita kan bisa tahu ya observasi, artinya kita misalnya agak demam ya, minumnya lebih banyak saja, dan itu biasanya tidak berlangsung lebih lama ya. Misalnya ada bengkak, boleh kompres hangat, seperti itu ya. Nah, jadi jangan takut juga karena saya bagikan ini jadinya, oh nanti saya dapat ini, belum tentu juga ya. Nah, yang terakhir adalah kesimpulan. Pemberian imunisasi pada lansia itu dapat diberikan dengan penuh kehati-hatian serta memperhatikan yang pertama, kriteria rapuh, rentah ya, frail. Yang kedua, intervalnya 28 hari ya. Yang ketiga, tempat pelaksanaan harus ada dokter siaga ya selama proses vaksinasi yang berlangsung. Ya, jangan sampai misalnya tidak ada, itu juga tidak boleh ya sebenarnya ya, harus ada karena kejadian-kejadian itu pasti walaupun tidak selalu, tapi alangkah lebih baiknya ada yang standby memang ya untuk kasus-kasus yang berat gitu ya, yang sito emergency. Nah, yang keempat, tersedia standar penanggulangan keadaan darurat ya. Ini untuk kita klinisi ya, tenaga medis. Yang kedua adalah mengurangi gejala kejadian ikutan pasca vaksinasi. Biasanya kita sebut dengan KIPI ya. Salah satunya KIPI yang ringan itu yang tadi yang saya bagikan, itu KIPI ringan, istilahnya reaksi lokal ya. Nah, yang ketiga monitor dan evaluasi pasca vaksinasi pada lansia perlu dilakukan secara cermat dan sistematis. Contohnya pada saat divaksin,
itu 30 menit pasti kita observasi ketat di situ. Jangan pergi kemana-mana, di sekitaran vaskes saja, seperti itu fasilitas kesehatan. Ya berikut saya sudah sampaikan mengenai materi mengenai vaksinasi COVID-19 pada lansia. Mungkin bisa ke moderator atau bawa acara. Ya, terima kasih Dr. Joyce. Ya. Silakan Bapak Ibu, apabila ada yang perlu ditanyakan atau mungkin kurang jelas atau ada hal-hal yang spesifik mungkin yang lebih khusus, silahkan untuk di-unmute dan bertanya. Ming? Ya, Ming? ya, Cimeva. Mau Silahkan. nanya ke dokter, waktu divaksin, sesudah divaksin itu ada rasa sedikit pegal-pegal di tempat vaksin itu nggak apa-apa atau gimana? Ya, langsung dijawab saja Langsung ya. jawab aja, Ya, Dr. Joyce. ya, jadi seperti yang tadi saya katakan, yaitu reaksi ringan ya, reaksi lokal. Nah, pada pegal-pegal, pada daerah suntikan itu kadangkala memang terjadi ya. Nah, itu bisa kalau misalnya pegalnya terlalu misalnya terasa, kita bisa juga kompres hangat seperti itu ya. Biasanya pegalnya itu tidak lebih dari 1 minggu sih, 3 hari udah berangsur mulai menghilang seperti itu. Dan bukan berarti juga nanti suntikan kedua itu mengalami pegal juga gitu. Kadang tergantung kondisi tubuh si pasien juga ya. Jadi beberapa tuh, oh dok, yang pertama saya nggak pegal, yang kedua pegal gitu misalnya. Ada juga yang pertamanya pegal, nanti yang keduanya kok beda ya dok, saya nggak pegal gitu. Ya jadi kondisi tubuh individu masing-masing. Tapi ini wajar ya kalau untuk pegal pasca vaksinasi ya. Tidak usah khawatir ya Bu ya. Ya, iya. Ya, makasih Bu Dokter. Ya, sama-sama. Dr. Joyce. Ini ada yang nanya di chat, untuk vaksin kabupaten di Bandung kapan ya? Terus kalau sudah daftar online pakai aplikasi, berapa hari dapat info panggilan untuk vaksin? Nah, jadi ini distribusi vaksin ya, karena memang distribusi vaksin ini kan dari pusat ya semuanya, bukan kita bisa atur sendiri. Memang ada jatahnya masing-masing menurut jumlah dari NIK-nya, misalnya Kota Bandung. Bahkan bukan hanya kota dan kabupaten, sebenarnya itu dari pulau-pulau sudah terbagi sesuai dengan jumlah sasaran supaya apa? Supaya memang tepat sasaran diberikannya seperti itu. Nah, karena vaksin ini juga gratis supaya tidak disalahgunakan. Nah, makanya pembagian vaksin ini tuh pembagiannya misalnya Kota Bandung sama kabupaten itu berbeda ya. Jumlahnya pun disesuaikan dengan NIK ya. Jadi kita daftarnya lewat NIK. Nah, kalau untuk lansia ini sendiri untuk kabupaten dan kota madya itu masih sama ya, linknya sama. Nah, tapi nanti di situ daftar aja dulu, Ibu mau yang kota madya ataupun kabupaten daftar. Setelah itu nanti sebenarnya ada pilihan. Jadi si pasien sendiri berhak memilih fasilitas layanan mana yang dia mau datangi. Nah, khusus KTP kota madya, kota berarti nanti bisa dilayani di kota seperti itu yang Kota Bandung ya. Kalau kabupaten berarti nanti fasilitasnya di kabupaten. Yang saya tahu tuh untuk Kota Madya kan sudah berjalan ya. Yang kabupaten kemungkinan tidak terlalu lama sebenarnya ya. Mungkin dalam waktu dekat. Nah, ada contoh kasus lagi KTP-nya itu KTP kabupaten. Misalnya di Tasik atau di ya pokoknya kabupaten. Tapi dia sudah tinggal lama bersama orang tuanya. Anggaplah dia misalnya tinggalnya di Singgasana di Kota Bandung misalnya. Tapi KTP dia KTP Garut atau Tasik gitu ya. Sudah lama dia tinggal sama anaknya. Jadi bisa menyertakan surat dari RT RW bahwa
dia sudah tinggal di rumah anaknya itu gitu. Nah, nanti dengan membawa surat itu bisa dilayani. Infonya sih seperti itu ya. Nah, untuk kabupaten sendiri mungkin tidak terlalu lama lagi sudah bisa dilayani. Itu aja Ya, jawabannya. oke. Mudah-mudahan Ci Lydia udah jelas, Ci. Silahkan kalau masih ada yang mau ditanya. Sudah sih, cuman berapa tadi saya sempat dengar katanya di rumah sakit Sentosa bisa, saya ke sana. Terus ditolak karena kabupaten belum bisa, Bu, katanya. Terus saya pergi ke rumah sakit Kebonjati. Katanya di sana juga yang itu langsung bisa dilayani, ternyata juga ditolak. Jadi ya sudahlah, belum waktunya Tuhan. Kalau nggak divaksin pun ya juga nggak apa-apa. Jangan menyerah. Jadi kalau misalnya kabupaten, kalau tinggal misalnya anaknya tinggal di kota Bandung, misalnya sudah lama ya, ada tuh misalnya opa apa oma KTP-nya Papua, tapi dia sudah tinggal lama di Bandung. Ya kan nggak mungkin divaksin ke Papua kan gitu. Cukup menyertakan surat dari RT RW, terus dibawa ke Vaskes itu. Itu harusnya udah bisa dilayani. Saya itu baru dapat juga, tadi satu pasien dilayanin juga, itu kabupaten. Dengan menyertakan itu saja sudah bisa sih, di klinik kami. Ada 1 orang. Oh gitu ya, Bu? Ya, Soalnya kalau Ibu misalnya, tinggal di Kota Madia ya, karena kan banyak saya di juga lansia. Kuperme masuk kabupaten, Bu. Oh, ya kalau Nggak misalnya bisa. Ibu nggak kabupaten, berarti memang harus tunggu yang kabupaten ya. Saya nggak tahu ini kurang, tapi harusnya nggak terlalu lama ya. Saya sudah tanya ke puskesmas yang dekat rumah. Sekitar, iya. Kata dia nggak bisa juga. Di kabupaten belum ada jatah, katanya gitu, jadi bingung. Padahal tapi ada beberapa teman saya yang tinggal di sini bisa lewat gerejanya masing-masing. Di Katolik bisa lewat gerejanya mereka gitu. Kalau ininya Bu, kalau pendaftarannya itu bisa di apa namanya lewat instansi ya dilayani. Tapi kalau untuk vaskes penyuntikannya itu tergantung dari vaskesnya gitu. Oh, yang itu dipanggil di gereja bisa, Bu. Yang di Katolik, Bu, dikumpulin semua disuntik di gereja. Ya itu yang mungkin yang Kota Madia ya Bu ya. Yang Kota Madia seperti itu. Iya. Yang kabupaten belum ya. Saya udah lama Bu daftarnya. Belum ada panggilan juga. Mungkin kalau misalnya ini untuk opa oma ya, yang KTP-nya masih KTP kabupaten tapi tinggal di sini di kota, itu bisa diurus aja RT RW-nya ya. Jadi jangan pulang, kasihan juga tuh. Misalnya harus pergi ke balik dulu untuk nyuntik ya, padahal udah tinggal lama, misalnya udah setahun semenjak COVID. Memang tinggal sama anaknya gitu kan, bisa diurus aja. Ya, oke. Makasih Dr. Joyce. Ya. Ada satu lagi ini, kalau sudah daftar online, nanti dihubunginya bagaimana? Lewat SMS atau telepon? Silakan. Jadi sebenarnya itu kan pada saat kita proses pendaftaran ya ke link pusat ya, link Kemenkes, itu nanti di situ kan ada tuh pilihan, Bapak Ibu mau vaksinnya di mana, seperti itu kan. Nah, pada saat kita sudah berhasil kan ada ya, kalau misalnya masih 58 kan kadang-kadang, oh masih belum, ditolak gitu kan. Nah, kalau sudah berhasil dan memilih vaskesnya, alangkah lebih baiknya itu menghubungi vaskes yang akan dituju. Sehingga bisa misalnya mau di Melinda atau di rumah sakit atau di klinik, itu bisa menghubungi supaya bisa tahu nih ya perkiraannya kapan sih saya mau divaksin, seperti itu. Nah, kalau untuk datanya pasti sudah masuk. Kalau misalnya sudah daftar di link itu, dia akan secara otomatis dari link itu udah terbagi. Nah, untuk waktunya sendiri alangkah lebih baiknya langsung kita proaktif aja menanyakan. Itu saya atas nama ini saya mendaftar di Melinda misalnya atau di rumah klinik Blooming Star atau apalah gitu ya. Nah, sebaiknya itu karena saat ini kan mengurangi antrian ya, kalau datang
secara bersama-sama itu kasihan juga ya, lansia harus nunggu lama gitu kan. Alangkah lebih baiknya memang sistemnya per jadwal ya. Sehingga pada saat lansia itu datang pas sesuai jadwalnya, tidak menunggu antrian dan tidak berkerumun gitu ya. Bahaya juga dan kelelahan ya kepada lansia ya kalau terlalu lama menunggu. Itu sih. Jadi lebih baik kalau sudah daftar terus memilih tempat layanan, bisa proaktif menghubungi tempat layanan yang dituju. Ya, oke, terima kasih. Jadi ini mah saya ambil kesimpulan gini dokter, berarti kalau udah daftar, karena NIK kita udah masuk ke Betul. daftar, Pusat pasti ada. ada. Gitu ya. Cuman dipanggilnya kapan, sesuai dengan kita harus proaktif ke Vaskes yang kita pilih, Iya, fasilitas betul. kesehatan yang kita pilih. Iya, Ya. betul. Dan mereka pun berarti bisa dibagi-bagi waktunya supaya menghindari yang tadi dokter bilang, supaya nggak ada Iya, kerumunan, supaya nggak kerumunan. terlalu lama, begitu ya mungkin. Terus Betul. ini ada Kecuali pertanyaan. kalau ada yang itu ya imunisasi massal seperti itu ya, itu ada juga ya dari kadang-kadang ada karena cakupannya mau lebih cepat, itu kadang-kadang ada yang namanya imunisasi massal di misalnya di gedung waktu itu nakes tuh di Saparua gitu, 1.000 orang. Nah itu kan itu langsung tuh distribusi vaksinnya juga dari Kemenkes. Nah kalau misalnya ikut istilahnya link yang mau mendaftar, nah itu kita harus tanya langsung ke Vaskesnya ya. Dokter, Ya, oke. Dokter Joy, Iya. Ini kalau kan daftar setelah dapat kartu itu memberitahukan ada 2 macam, ada yang ditentukan tempatnya. Nah, ada juga yang bebas boleh milih di mana. Seperti saya kan bebas. Makanya Dokter Joy kemarin ini lihat kalau mau di sini boleh katanya. Kalau itu, nah itu berdasarkan apa ditentukannya? Kalau itu dari pusat sendiri sih. Saya juga baru tahu bahwa ada yang bebas ya memilih. Jadi kita belum memilih dulu, tapi sudah terdaftar nih kita. Mungkin itu yang terbaru juga tuh ya, sistemnya kan diperbaharui terus. Ternyata misalnya gini, orang itu sudah memilih di rumah sakit atau Vaskes A, ternyata dia harus tugas di mana gitu. Sehingga itu sekarang ada lagi link di mana si Vaskesnya nggak ditentuin, nggak ada keluar, sehingga si pasien itu bisa kapan saja, di mana saja untuk pilih gitu. Nah, jadi kalau misalnya gini, oh di sana ternyata ada vaksinasi massal gitu. Dia datang aja langsung ke sana gitu. Dan datanya udah langsung ada gitu. Ya. Jadi saya tanya kenapa kamu mah udah di itu ada bisa milih sendiri. Ada yang saya mah udah ditentuin katanya gitu. Nah, jadi berdasarkan apa? Saya pengen tahu. Thank you untuk keterangannya. Kalau untuk itu dari pusat, setahu saya nggak ada yang ditentuin, cuman hanya 2. Pasien itu memilih Vaskesnya, biasanya ada jarak terdekat, atau yang kedua, itu layanan bisa dilakukan dimanapun. Tapi tidak ada yang ditentukan sih, saya belum nemu juga kalau misalnya langsung di klinik ini, enggak sih? Atau di rumah sakit ini? Oh ada? Ada. Yang ditentukan, oh ini harus di Puskesmas Babatan gitu. Dia bilang gitu. Nah, jadi orang itu harus ke sana. Sejauh ini nggak ada, karena berhak memilih sih si pasien itu. Berhak memilih. Nah, mungkin yang terbaru sekarang itu tidak ada Vaskesnya, sehingga si pasien bisa bawa NIK-nya kemana-mana, tempo misalnya, saya kelamaan di situ nunggunya gitu ya, antriannya, karena kan kebijakannya beda-beda ya, misalnya rumah sakit, klinik. Oh, saya mau ikut, tiba-tiba saya dengar kabar ada ini vaksinasi massal. Nah, dengan kita maksudnya tidak ada fasilitas dimanapun, itu udah langsung kayak bisa link jalur mana aja gitu. Itu sih. Ya. Dari pusat itu infonya Bu Sofi, bukan kita yang atur sih itu. Seperti tadi Ibu Mei itu yang teman saya, dia justru mau cari, kata saya besok tanyain aja ke itu
Nggak tahu ada nggak ikut nggak Ibu Mei? Ibu Mei. Dia tadi bilang mau ikut sih tadi. Oh. Sebentar ya Bu Sofi. Ini Bu Dr. Joyce ada yang nanya ini Bu. Screening sebelum vaksinasi apa aja katanya? Apakah seragam di semua lokasi? Apakah ada cek darah atau swab antigen atau rapid test dulu gitu kan? Mungkin karena beda-beda ya Bu. Saya juga pernah dengar di tiap puskesmas atau di tempat vaskes, misalnya di klinik mana kan suka lain-lain gitu. Ibu bisa jelasin coba supaya sedikit juga kita bisa lebih mengerti. Terima kasih. Jadi gini sih, yang jadi patokan ini yang seperti saya terangin ya, di sini ada 5 penyakit dari 11 penyakit besar gitu ya. Sebenarnya screening awal itu sama, screening awal yang dipunya di setiap vaskes itu sama. Ini screening yang ada, yang rutin pasti ditanyakan ada 15 pertanyaan itu ya. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena setiap individu kan penyakitnya beda-beda, sehingga pemeriksaannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jadi kita nggak bisa seragamkan, semuanya harus cek HbA1c. Dia nggak punya penyakit kencing manis gitu, diabetes, ngapain harus periksa HbA1c gitu. Nah itu sih. Nah jadi masing-masing tergantung dengan penyakit yang yang diderita oleh si pasien itu sendiri. Karena kita punya patokan sih sebenarnya, oh kalau punya diabetes kita harus periksa HbA1c gitu. Kalau misalnya ada penyakit paru kronis, kita harus lihat contohnya asma ya yang paru kronis. Apakah kapan terakhir dia serangan? Nah, berarti harus periksa apa. Jadi kan sayang juga kalau semuanya sama diperiksa, padahal dia nggak menderita kan istilahnya buang-buang dana ya, nggak sesuai dengan kebutuhan. Sebenarnya kita punya standar, semuanya standarnya sama, tapi kenapa pasien tuh kayak kok beda-beda, saya ini, karena kan penyakitnya individunya beda-beda. Makanya pemeriksaannya sesuai kebutuhan. Gitu. Betul. Ya. Terima kasih dokter. Ada Bu Meing tadi mau nanya, silakan Bu Meing. Ibu Meing. Tadi mau nanya, silakan. Oh, nggak ada ya? Tadi ada. Bu, kalau iya tadi ada. Kalau saya sudah daftar di Blooming Star, saya hubungi kemana? Ini ada pertanyaan ini. Oh, bisa ke nomor adminnya, nanti bisa dicek ya adminnya, terus nanti kirimkan saja ininya, KTP-nya. Nah, kalau misalnya biasanya kalau di admin, nanti dilihat apakah benar-benar sudah terdaftar, kadang kan sudah daftar, tetapi ya lansia kan ngerasa udah daftar, tetapi ternyata belum terinput ya, kadang-kadang ya ada yang gaptek atau yang apa gitu ya. Jadi bisa kirimkan KTP-nya, nanti kita lihat di pusat. Kalau misalnya memang sudah benar-benar sudah terdaftar, nanti ada keterangannya hijau gitu dari Kemenkes, oke bisa. Tapi kalau nggak bisa ada merah, nah berarti itu belum berhasil pendaftaran pertamanya. Nah jadi kalau sudah daftar, linknya sudah berhasil, boleh langsung, itu yang saya bilang lebih baik proaktif saja, misalnya saya pilih Blooming Star atau klinik mana atau rumah sakit, biasanya ada tuh bagian adminnya, kirimkan KTP-nya, terus menanyakan kira-kira saya dapatnya hari apa. Karena gini, setiap rumah sakit atau vaskes itu punya jam layanannya masing-masing. Itu disesuaikan dengan istilahnya SDM-nya. Seperti misalnya rumah sakit, dia punya SDM banyak, ya kan? Nah, sehingga dia bisa 1 minggu itu melayani, seminggu itu bisa 5 kali dia buka pos. Ya, karena mereka punya target sasaran. Nah, kalau klinik karena bukan target, sifatnya memang pelayanan murni ya ini, jadi disesuaikan dengan SDM-nya. Jadi kalau bisa buat 1 sesi, kita kan saya ikut vaksinator juga sebelum ada ini, itu di bulan Desember ya di Ciloto gitu, Zoom meeting juga. Jadi disesuaikan dengan vaskes masing-masing. Jangan misalnya SDM-nya sedikit, tapi melayani 5 sesi, nanti kan kasihan ya.
karena kita nggak tahu nanti ada kejadian-kejadian apa, nggak bisa dilayanin dengan serius. Nah, jadi sebaiknya itu aja, tanyakan kembali ke vaskesnya, kira-kira saya dapatnya di bulan apa, karena biasanya sudah diurutkan juga sih, gitu. Ya. Dan kalau misalnya gini, kadang-kadang sudah dijadwalkan, aduh dok, saya baru cabut gigi, minum antibiotik, akhirnya kan kita mundurin lagi, gitu. Nah, biasanya kita bisa selipin masukan, atau ada juga misalnya kan itu vaksin terbatas, ada yang namanya misalnya cadangan. Cadangan itu apa? Kadang-kadang ada yang gagal, nggak bisa sama sekali, tensinya tetap di 200 misalnya. Nah, sehingga nanti masuk misalnya ke cadangan gitu. Kalau yang udah sifatnya itu kebijakan masing-masing sih ya. Kebijakan masing-masing untuk mengaturnya, tapi ya tetap sesuai antrian dan tetap yang harus sudah terdaftar di Kemenkes gitu. Nggak bisa langsung masuk, nggak bisa. Yang menentukan boleh enggaknya tetap dari sana pusat. Ya. Oke, makasih dokter. Ya. Ini ada yang nanya, bagaimana kita tahu bahwa orang yang mau ikut vaksin gitu bukan OTG atau malah penderita COVID gitu. Apakah ada efek samping setelah misalnya kalau udah sakit malah disuntik lagi gitu? Nah, biasanya sih ada screening awal ya. Screening awal itu misalnya seperti temperatur, terus ditanyakan riwayat. Nah, pertanyaan pertama, ada nggak misalnya bertemu atau misalnya anggota keluarga yang punya terinfeksi COVID itu. Terus datang juga kita tem seperti itu. Nah, sebenarnya lebih ke arah sana sih. Idealnya memang pemeriksaannya tuh swab ya. Tapi dengan keadaan seperti ini, swab terus apa nanti takutnya memberatkan juga ya ke si pasiennya ya. Jadi kita lebih screeningnya screening lewat pertanyaan, anamnesa, dan screening fisik ya di tem. Kalau yang OTG misalnya disuntik atau apa, memang belum ini sih ya, belum pernah ada sih ya. Cuman memang idealnya harusnya swab dulu gitu. Kalau misalnya mau memastikan saya takutnya saya lagi OTG ya swab bawa hasilnya juga bisa gitu. Tapi tetap kan nanti ada screening ini sih, anamnesis sama di tem seperti itu. Berarti Bu ada pemeriksaan ya dokter, jadi sebelum dilakukan terus harus ada pertanyaan juga nanti yang harus diisi kuesioner, ya, kuesionernya ada. Ya, oke. Bu ada yang nanya juga ini, kalau sesudah vaksin boleh mandi enggak? Karena takutnya ada efek ngantuk ya, ngantuk pengennya tidur gitu ya. Nggak apa-apa sih, aktivitas seperti biasa saja gitu kan. Mandi boleh, apalagi kalau misalnya baru ketemu banyak orang ya, kalau vaksin massal gitu kan, itu kan berkerumun kadang-kadang ya. Kalau waktu itu nakes di Gor Saparua banyak banget ya. Ya mandilah sebaiknya, kalau nggak dilarang kok, boleh mandi. Oke. Dokter, ini ada yang mau nanya, kalau misalnya, ini kan cerita yang lansia dari tadi. Ada yang mungkin yang bukan lansia. Ya. Cai, silahkan Ci kalau mau nanya. Malam dok. Malam, iya. Nanya tadi sehubungan dokter bilang yang asma ya Bu, ya dok ya. Iya. Saya pengen tahu rentang waktu terakhir kumat harus berapa lama baru boleh divaksin? Ya, ini kemarin saya dapetin kasus juga sih yang pertama. Dia bilang, biasanya gini ya, anamnesis awal tuh lansia tuh bilangnya, yang saya dapetin ya, kasus-kasus dan teman sejawat yang lain, ada penyakit? Nggak ada. Apa-apa nggak ada gitu ya. Oh, ada minum obat, ada disebutin obatnya, Divas, Micardis, yaitu obat hipertensi gitu kan sebenarnya. Kita jadinya ketawa gitu. Nah, kadang-kadang yang punya penyakit kronis juga kadang nggak terbuka gitu kan. Misalnya, saya dapetin yang asma juga kemarin itu gelombang pertama. Ibu pernah serangan gitu kan, karena dia
Awalnya sih bilang nggak ada gitu ya. Dia bilang tuh hanya pakai jaket kalau dingin. Oh, pakai jaket. Kenapa, Bu? Ya kadang-kadang suka agak sesak. Oh ya, jaketnya berapa lapis? 6 lapis kan udah nggak wajar ya sebenarnya. 6 lapis kan udah mulai, oh kenapa? Dan itu setiap hari, ya kan. Awalnya datang dengan kondisi bilang nggak minum obat, nggak sakit apa-apa gitu ya. Ternyata itu sebenarnya ya kan kita anamnesis ya, dokter anamnesis lihat sebenarnya itu ada sesuatu hal yang tidak wajar gitu. Setiap hari harus pakai 6 jaket. Kalau enggak ternyata singkat cerita sesak dianya, ya kan? Nah, berapa lama? Kapan Ibu seseknya? Ternyata 3 hari yang lalu dia udah ngalamin seperti itu. Dan pakai 6 lapis baju tuh udah sering banget gitu ya, 6 lapis jaket. Berarti kan itu kasusnya dia sebenarnya serangannya ringan dan itu tidak terkontrol berarti ya. Nah, asma yang terkontrol itu serangannya harus jaraknya misalnya 3 bulan gitu. Ya, 3 bulan. Nah, berarti diperhatiin aja kapan terakhir serangannya seperti itu. Nah, akhirnya saya bilang konsul dulu ke spesialis paru yang spesialistik untuk asma. Jadi dilihat ya serangannya berapa lama kapan gitu ya, Dok, terjadinya. Ya? Akhirnya untuk menstabilkan lebih baik pakai inhaler dulu secara 2 minggu sampai dia aman. Ya boleh nanti kita atur lagi gitu. Bukan berarti tidak boleh disuntik ya, bisa, tapi jangan saat akut atau serangan. Karena gini, bukan hanya nanti ke pasiennya, tapi nanti antibodi yang dihasilkannya itu tidak mencapai maksimal. Itu sih. Bisa misalnya divaksin gitu ya. Oh, kipinya ringan kok, tapi kan sayang kalau vaksin itu ternyata jadinya mubazir, dibentuknya tidak sebaik yang kita harapkan. Gitu. Karena vaksin itu diberikan sama orang yang sehat, yang baik dalam kondisi yang fit sehingga nanti antibodi yang dibentuknya juga baik gitu. 3 bulan ya Bu ya, kurang lebih ya 3 bulan tanpa ada serangan. Oh, 3 bulan nggak ada serangan ya. Tapi kalau misalnya nih pas vaksin sempet pakai apa ya serotype gitu, itu juga nggak boleh ya, Dok ya? Iya, berarti itu kan serangan. Ada serangan ya, walaupun istilahnya itu kan hanya inhaler ya, termasuk ya berarti obat ini, obat asmanya ya gitu. Jadi harus dalam kondisi remisi atau istilahnya aman gitu. Aman ya? Tidak. Itu kalau misalnya ada alergi obat itu boleh nggak sih, Dok, divaksin? Boleh alergi obat, yang nggak boleh mutlak itu kalau ada alergi dari bahan vaksinnya itu sendiri gitu. Tapi kan kita belum pernah disuntik itu mana kita tahu ya dia alergi atau enggak terhadap vaksin itu ya. Itu yang kadang-kadang agak ya membingungkan ya, kayak alergi obat sebelum dia minum obat itu kan kita nggak tahu bahwa dia alergi. Nah, tapi kalau alergi obat itu tidak menjadi dia nggak boleh divaksin, boleh alergi obat boleh. Tetap ya. Kalau untuk obat itu yang nggak boleh kalau dia dikasih obat yang alergi itu, misalnya dia alergi amoksisilin. Nah, dikasih amoksisilin ya udah pasti jangan. Kalau misalnya penderita MAH itu boleh nggak sebenarnya? Oh, MAH nggak masalah ya berarti ya? MAH nggak masalah. Cuman kan tadi ada efek samping sistemik yang ringan ya. Biasanya ada mual. Berarti nanti biasanya kalau yang punya MAH mungkin nggak setiap orang terjadi juga. Mungkin kayak agak sedikit jadi kok kayak kembung ya atau apa gitu. Berarti ya udah siap-siap aja misalnya obat MAH-nya diminum. Atau sebelum suntik ya makan dulu kalau punya MAH. Terus 2 jam setelah suntik ya makan, jadi diisi aja gitu. Ya. Ya, boleh. Ya, makasih Dok. Makasih Komini. Ya, sama-sama. Dokter, ini sesudah vaksin COVID, apa perlu vaksin flu atau vaksin lain? Berapa lama tenggang waktu yang aman sebelum atau sesudah vaksin? Kemudian boleh nggak minum multivitamin atau suplemen? Apa ada pantangan? Oke, mengenai vaksin ya. Pada saat penyuntikan vaksin COVID ini, itu kurang lebih 28 hari tidak diberikan dulu vaksin yang lain ya, gitu. Nah,
Jadi kalau misalnya nanti mau diberikan vaksin yang lain 28 hari ya. Nah, tapi kalau vaksin yang lain boleh double shot gitu, bahkan triple shot itu boleh kalau vaksin selain COVID ya. Tapi khusus vaksin COVID ini kita kasih waktu 28 hari baru dia divaksin yang lain misalnya ya. Jadi kalau misalnya ada tahap 1 berarti tahap 2 itu selesaikan dulu, baru nanti 28 hari setelah tahap kedua boleh. Nah, kalau sudah divaksin COVID, itu harus yang influenza atau pneumonia enggak gitu kan? Nah, ya sebaiknya diberikan karena itu kan beda. Kalau misalnya pneumonia itu bakteri penyebabnya. Nah, efek samping kemarin itu banyak ya yang diderita oleh COVID itu akhirnya berujungnya komplikasinya ke pneumonia ya, yang seperti gambaran putih, awan, sesak, harus pakai ventilator ya. Nah, jadi itu beda sasarannya. Yang satu bakteri pneumonia, yang satunya lagi virus COVID ya. Jadi beda sasaran dan beda virus sama bakterinya. Jadi memang sebaiknya harus disuntikan, misalnya PCV ya, pneumonia. Itu untuk lansia di atas 59 tahun cukup 1 kali pemberian saja. Nah, bagaimana dengan vaksin flu misalnya ya? Nah, vaksin flu juga bisa diberikan gitu, karena ini kan strain-nya berbeda. Vaksin COVID itu beda strain-nya, SARS-CoV-nya beda gitu. Nah, untuk flu kalau mau diberikan, apalagi yang punya riwayat alergi ya, meler-meler, suka seperti itu. Nah, beberapa pasien tuh kalau rutin dia vaksin flu tuh, angka kejadian flu-nya setahun itu tuh jadi lebih berkurang atau sama sekali nggak ada flu. Nah, kenapa vaksin flu itu kalau tadi yang pneumonia itu 1 kali ya seumur hidup. Karena zaman dulu tuh pneumonia yang umur 59 tuh pasti nggak dapet. Kalau bayi-bayi sekarang pneumonia udah rutin diberikan gitu ya. Nah, jadi kalau untuk lansia cukup 1 kali untuk pneumonianya. Nah, yang untuk flu itu kan setiap tahun. Kenapa sih, Dok? Kok setiap tahun kalau vaksin yang lain kan cukup misalnya booster 2 kali atau apa. Nah, flu ini tuh mutasi strain-nya tuh cepet banget. Seperti sekarang kita ketahui katanya sudah ada lagi vaksin yang virus yang berbeda. Nah, itu tuh influenza, vaksin itu tuh cepet mutasi gennya, ganti-gantinya. Sehingga kenapa disuntikannya setiap tahun 1 kali? Nah, itu mengikuti mutasi gennya si itu. Virusnya itu, virus flu-nya itu. Jadi memang kayak flu itu tetap bisa diberikan dan 1 tahun sekali kalau untuk flu. Tapi kalau untuk pneumonia cukup 1 kali seumur hidup. Gitu. Jadi sebaiknya kalau perlu ya perlu diberikan sih, apalagi untuk lansia ya. Ya, berarti penanganan yang lain ya, Dok. Berarti tidak saling mengganggu gitu kan, karena ya, dia peruntukan. dikasih jarak aja 28 hari gitu. Ya, ya. Karena COVID ini bukan jadi semua penyakit jadi nggak istilahnya disuntik ini semua terbebas, enggak, itu hanya khusus untuk COVID. Betul. Jadi bukan obat segala rupa. Si vaksin ini jadi kebal semuanya nanti enggak. Jadi nggak usah vaksin tifus, nggak usah vaksin misalnya kan ada cacar gitu kan. Cukup vaksin COVID saja bisa ini. Enggak, itu hanya untuk COVID aja. Jadi sebaiknya diberikan ya kalau misalnya mau untuk pencegahan lebih awal. Ya, oke Dokter, terima kasih. Di chat sudah tidak ada lagi pertanyaan. Barangkali yang tanya silahkan secara langsung dibuka dulu, di-unmute dulu. Masih ada. Ibu Chen Mei nggak ada ya langsung tadi ada. Ada minta info pertanyaan. Barusan ada masuk. Nggak ada langsung, udah habis. Dok, mau tanya dok. Ya. Kalau sudah divaksin, apakah kita tetap harus makan vitamin itu? Oh tadi ya, vitamin ya. Vitamin itu dibutuhkan sih sebenarnya. Untuk imun itu. Imunitas, tapi perhatikan saja nutrisinya. Kalau memang nutrisinya sudah tercukupi, ya misalnya kita makan sayur, buah gitu kan. Nah, terus makanan yang seimbang, itu sebenarnya vitamin itu hanya melengkapi, jadi nggak harus rutin, ya, nggak usah harus rutin diminum. Kalau mau minum, itu juga harus istilahnya kalau mau berefek ya, itu
Itu 2-3 minggu, jangan cuma 3 hari gitu. Kadang-kadang memang tidak maksimal kerjanya 2 minggu baru kadang kita rasakan. Nah, tapi kalau misalnya kita rasakan kita nutrisinya tercukupi, sebenarnya vitamin tidak lagi dibutuhkan ya. Nah, tapi kan kadang-kadang ada satu masa kita tuh kayak makannya sembarangan gitu. Kayaknya makanannya nggak terlalu sayur buah kurang. Nah, kita perlu dong asupan vitamin. Tapi kalau kita sudah pastikan makanan kita nutrisinya seimbang, baik, sebenarnya tidak perlu gitu. Tergantung kebutuhannya saja gitu. Misalnya sekarang vitamin D mulai jarang keluar kan, orang-orang kan masuk kantornya pagi belum kena sinar matahari, pulangnya juga udah sore nggak ketemu. Nah, berarti nutrisi vitamin D-nya mulai kurang ya. Nah, boleh kasih asupan vitamin D. Tapi kalau misalnya libur ya tetap harus berjemur karena butuh sinar matahari untuk mengaktifkan vitamin D yang di dalam tubuh itu menjadi aktif gitu. Jadi sesuai kebutuhan. Kalau sudah divaksin, boleh diet? Diet. Ada yang tanya. Diet ya jangan berlebihan ya. Kadang-kadang tuh kan beberapa tuh terlalu dietnya tuh terlalu kebablasan, istilahnya mengurangi semuanya sehingga daya tahan tubuhnya, nutrisinya justru jadi nggak seimbang, nggak tercukupi. Di situ pada saat disitulah kuman, bakteri kecil aja bisa menyebabkan reaksi. Ya, kadang-kadang kan kadar virulensi, artinya kadar virus yang ada di dalam tubuh kita itu yang memperberat penyakit. Nah, pada saat kondisi kita nggak fit, virus yang kecil aja itu jadi masalah gitu. Iya kan? Tapi kalau kita fit, ya virus datang terus kita antibodi kita buat, kita bangun. Karena kita lagi fit kondisinya dengan makanan, cukup istirahat, olahraga oke, virus datang ya akhirnya antibodi kita yang memerang gitu, berperang atas si virus itu. Jadi dietnya juga harus jangan terlalu berlebihan seperti itu. Seimbang diet. Oke. Ya, terima Thank kasih. you. Ini ada Meliana, apa anaknya Ibu Meing kan? Ini Apa tadi mau nanya Ibu Meing teh? Apa nggak masuk lagi Bu? Nggak ada sekarang. iya tadi ada. Ya. Barusan ada satu yang tanya apa? Oh, ini kalau biasa minum obat kolesterol, harus berhenti minum obat kolesterol dulu nggak katanya Bu? Untuk divaksin? Untuk ya, vaksin ini. Nah, ini jangan salah persepsi ya. Jadi karena divaksin itu semua di stop. Tadi juga saya dapetin kasus dia nggak minum obat darah tingginya sehingga pada saat divaksin jadinya nggak terkontrol. Ditambah dia nggak makan obat darah tinggi, terus stres mau divaksin, jadi mendadak tuh naik gitu. Jadi obat-obatan yang rutin diminum ya diminum karena supaya dia punya misalnya obat diabetes, kencing manis, sehingga terkontrol. Jadi sebenarnya penyakit-penyakit yang tadi itu bisa divaksin asal terkontrol. Pada saat kita nggak minum obat, jadinya nanti kan nggak terkontrol ya, gejalanya mulai muncul. Jadi diminum saja ya, bukan hanya obat kolesterol, obat yang lain-lain diminum. Jangan justru diberhentikan ya. Yang biasa misalnya minum pengencer darah, kemarin ada yang 5 hari di stop sama dia, sehingga tensinya berpengaruh ke tensi gitu. Jadi tetap diminum, obat rutinnya diminum saja. Ya, jadi obat rutin tetap diminum, tidak bermasalah karena memang sebelum divaksin juga kan sudah ditanya dulu ya. Nanti ditanya dulu kenapa, apa obat rutin apa yang dimakan, terus diperiksa juga gitu kan. Pokoknya diusahakan dalam standar kesehatan yang aman gitu ya, Dokter. Ya. Oke, terima kasih Dokter. Pertanyaan di chat mungkin sudah habis. Ada lagi yang lain yang mau bertanya langsung, silahkan di-unmute saja. Cuma erek nanya. Ya namanya, paling nah saya emang nggak disuntik. Udah? Saya emang nggak beres, nggak disuntik.
Sarwa saya Oh, juga udah kemarin. Cuman pengen nanya aja, kalau obat yang kayak super apa teh, kayak vitamin gitu masih tetap dimakan aja atau berhenti gitu aja. Udah tadi ditanya makan aja nggak apa-apa. Sia-sia. Tadi ya muter wae. Oh, Ya, jangan terlalu lama, biarin misalnya minum 2-3 minggu, kita stop dulu bisa, kita istirahatkan biar si tubuh kita juga memproduksi gitu ya, lewat makanan yang kita makan. Jadi kalau jangan 3 bulan atau setahun itu terus, nggak apa-apa, 2-3 minggu kita makan, terus udah gitu istirahatin dulu, karena tubuh kita juga sebenarnya memproduksi ya dari makanan itu sendiri ya, nutrisi yang kita makan. Jadi bisa di stop dulu. Aku makan obat itu misalnya, yang sakit lutut itu apa teh? Oh, kalau nyeri lutut itu kan nanti tergantung ya penyebabnya, misalnya asam urat atau ada rematik. Enggak, itu ini mah apatis lah, nggak tahu namanya itu. Kalau artritis ya kan, ya kalau artritis kan benar harus diminum, kalau enggak nanti kan kambuh misalnya. Tapi kan kalau asam urat juga sama, lututnya suka pegal. Tapi kalau asam urat darahnya udah mulai turun, udah mulai normal ya tidak perlu diminum. Jadi tergantung penyakitnya. Kadang lutut banyak kan, ada asam urat. Itu aku makan obat itu udah hampir setahun tuh. Tapi kadang-kadang kayak suka pengen diberhentiin. Misalnya diberhentiin juga seminggu coba lihat gitu. Paling ada obat oles kalau misalnya kan obat artritis bisa lewat salep gel juga ada gitu. Tapi ya kalau sudah berat ya kadang-kadang nggak bisa putus obat, nanti langsung sakit nyeri. Tapi di selang-selang mah boleh ya. Biasanya sehari 2 kali jadi sehari sekali. Ya, sehari sekali ya boleh itu termasuk yang boleh ya, kecuali kalau hipertensi sama diabetes ya itu nggak bisa selang-selang ya. Kalau itu bisa. Ya, makasih. Ya. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Silahkan di unmute sama dibuka videonya kalau bisa. Terima kasih. Atau sih dua pertanyaan lagi aja. Udah jam 8 lebih. Ya. Kasihan dokternya. Biasa mama cerewet yang nanya wae. Iya, para lansia ya. Si Cuma entong dia ngomong mak engkong gak cerewet. Yang penting harus semangat gitu ya, obat-obat diminum ya, supaya nanti pada saat waktunya mau vaksin kita fit semuanya ya. Jangan sampai pas divaksin gagal kan, kecewa ibunya, terus sayang juga ya vaksinnya ya. Jadi persiapkan, jangan vaksinnya biasalah pasti divaksin, enggak, istirahat harus cukup. Sebelum vaksin harus makan ya. Usahakan hal-hal yang kecil tapi itu sebenarnya pengaruh sih. Jangan tadi vaksin, udah tahu punya riwayat darah tinggi, makan nasi timbel sama jambar roti. Akhirnya tadi naik terus tuh. Nah, itu kan nggak persiapan ya jadinya. Jadi makanan juga di ini ya, nggak sembarangan ya. Tadi jadi akhirnya harus menunggu 2 jam dan obat darah tingginya harus diminum dulu gitu. Karena darahnya 174. Naik gitu ya. Pas ditanya-tanya sejam pertama nggak ngaku, baru terakhir iya dok tadi kesini makannya timbel sama jambar roti, ya udah langsung sensitif kan naik. Ya istirahat cukup gitu-gitu ya, supaya nanti pas divaksin nggak ada kendala gitu. Ya, terima kasih dokter atas pemberitahuan dan penjelasan lah. Ya. Kita juga semakin jelas, semakin mengerti manfaat vaksin, juga kita juga harus teliti, jangan teledor sebelum vaksin, sebaiknya mempersiapkan diri supaya jangan sampai mubazir semuanya gitu, sampai gagal gitu kan. Dan yang sudah daftar mungkin harap sabar,
Pasti ya, kalau apalagi pasti dapat ya. dapat ya, cuman berhubung waktu aja mungkin Waktu ya. Tuhan ya. Waktunya Tuhan belum yang pas. terbaik. Ya, betul. Mungkin itu ada lagi yang lain, silahkan apabila mau. Kalau tidak ada mungkin akan ditutup aja ya, Bu Sofi, gitu ya. Ya, tutup aja. Silakan, tunggu sekali lagi. Kalau ada yang mau bertanya, silakan dibuka. Kalau belum nanya nanti nggak bisa bobok loh. Ya, mungkin tidak ada, Bu. Terima kasih, Dr. Joyce. Kami atas nama pengurus dari Lansia Usinda ucapkan terima kasih atas waktunya yang berharga ini menjelaskan dan memberikan. Harap maklum kalau ibu-ibu biasa nanyanya suka yang banyak aneh-aneh. Ya. Ice miming segala ada. Ya. Cileni, Cifeime, ada di eta. Kenapa? Ya, oke, Bu. Kita sudahi, mungkin kita tutup dalam doa ya, Bu. Ya. Oke, kita berdoa ya. Tuhan, Bapa di surga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kesempatan ini. Joyce sudah memberikan penjelasan dan keterangan mengenai vaksin untuk para lansia. Tuhan, kami mengucap syukur atas dibuat mengertinya dan berikan kepada kami hati untuk mengikuti apa yang menjadi arahan dari pemerintah ini. Berikan juga kepada kami persiapan hati untuk siap divaksin dan juga persiapan diri kami untuk menerima vaksinnya nanti. Tuhan, kami bersyukur kiranya Engkau juga memberkati Dr. Joyce dengan keluarganya yang telah berjerih lelah untuk melaksanakan program kesehatan yang diadakan ini. Tuhan, kami bersyukur atas kesempatan ini dan kami mengucap terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima Makasih, kasih banyak, Dokter. Dr. Joyce. Thank you. Ya. Makasih. Ya, sama-sama. Ya. Terima kasih. Boleh sering-sering Ya. ketemu sama Dr. Joy nanti. Kita nggak foto dulu nih, langsung seret gitu. Oh, Siapa tuh? Itu hostnya kan bisa kan ya? bisa. Nanti coba. Coba. Ininya gimana ini? Dr. Joyce bisa di ini dulu, apa namanya? Oh, ininya Share ya screen-nya di ya. share ya. Share screen-nya. Udah ya? Belum. Tunggu sebentar. Yani siapa ini teh? Ini ya. Ini. Udah siap? Iya, Nanti. Oh, udah? Nih? Bisa. share ya. Share screen-nya ini ditutup. Udah ya? Nah, ya, oke. Iya. Ini ada siapa ini? Ya, siap ya. 1, 2. Oke. Bentar. 1, 2. Ya, oke. Oke. Terima kasih. Terima kasih, Tuhan berkati ya. Terima kasih. Yuk, Oke.